Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irwan Syafranto Rahmat. Pada sesi video tutorial kali ini, saya akan mencoba untuk merepresentasikan sebuah video tutorial tentang pembuatan aplikasi menggunakan bahasa pemrograman C++, di mana aplikasi ini nantinya saya beri nama dengan aplikasi penghitung nilai IPK mahasiswa, di mana nantinya pada representasi video kali ini terdapat mencakup beberapa materi tentang pembahasan deklarasi variabel, kemudian tentang penggunaan konstanta, kemudian fungsi, terus kemudian penggunaan daripada statement logika dari pencabangan, pengulangan, kemudian di dalamnya juga akan saya tambahkan beberapa fungsi aritmatika. Oke, contoh dari aplikasi yang saya buat, yang sudah saya buat seperti ini. Nanti kita juga akan membuat seperti ini, dimana ketika di run hasilnya seperti ini. Nah, nantinya dimana aplikasi ini yaitu untuk menghitung nilai IPK dari seorang mahasiswa. Misalkan masukkan pilihan Anda, misalkan dia dari kategori kelas tikes, kemudian mahasiswa tikes, kemudian kita nantinya akan memasukkan nama, misalkan Irwan, kemudian NIM kita, kemudian semesternya, misalkan 90, 40, sehingga secara otomatis ini akan menghitung nilai rata-ratanya sekaligus memberikan predikat dari kategori nilai kita. Oke, kira-kira seperti itu. Langsung saja kita akan buat di file baru seperti ini. Caranya yaitu file, kemudian new project, kemudian pilih win console. Kalau sudah, isikan nama, misalkan nilai PK. Setelah itu oke. Seperti itu. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Oke, langsung saja. Pertama-tama agar kita dapat mengakses beberapa fungsi pada library kelas C++, kita harus mengimpornya terlebih dahulu dengan cara include. Ada beberapa header yang akan kita gunakan, yaitu usestring, kemudian juga kita menggunakan convert. Kemudian untuk tampilannya kita gunakan untuk Windows H seperti itu. Nah, pertama-tama kita deklarasikan dulu variabelnya untuk pembuatan aplikasi ini, yaitu integer nama, kemudian name. Kira-kira apa saja variabel yang akan kita gunakan. Misalkan untuk mencetaknya kita gunakan untuk variabel nama untuk mencetak nama, kemudian name, kemudian lagi kita gunakan pilihan ini, name option, kemudian cari nama. Untuk variabel namanya kita gunakan array dengan 20. Kemudian untuk nilai IPK-nya, IPK yang ada di sini. Oke, dari jelasnya sambil kita buka bukunya. Kemudian untuk menghitungnya nilai IPK-nya nanti, misalkan untuk nilai IPK-nya nanti kita akan memerlukan beberapa variabel, yaitu misalkan NS1 untuk nilai semester 1-nya, misalkan ini untuk nilai semester 1, kemudian nilai untuk semester 2, dan nilai semester 3, dan yang terakhir yaitu nilai semester 1, semester 2, nilai praktek, dan yang terakhir yaitu untuk menghitung total kita juga menggunakan variabel bertipe double IPK seperti itu. Nah, setelah itu kita akan mencoba mencetak code, fungsi code sendiri, yaitu untuk menampilkan kalimat ataupun nilai yang kita inputkan. Misalkan ini aplikasi
menghitung nilai IPK, bukan seperti itu. Saya lupa untuk menambah menggunakan using dan std. Fungsi daripada ini yaitu untuk penggunaan nama standar pada library C++. Misalkan aplikasi APK, kita bisa tambahkan beberapa karton untuk mempercantik tampilannya. Coba kita run. Dapatkan juga untuk melihat sketch ini untuk ketika kita mengcompile sebuah program, fungsi dari catch ini untuk sistem pause ini seperti mirip dengan sistem pause dengan menggunakan fungsi stdlib pada pemrograman C. Fungsinya bersama. Oke, mungkin pertama-tama seperti ini aplikasi. Oke, untuk selanjutnya untuk mempercepat kita akan langsung mengcopy aja untuk pencetakannya, karena kita juga sudah tahu penggunaan daripada code sendiri yaitu untuk mencetak sebuah kalimat ataupun variabel atau nilai dari sebuah variabel. Oke, silakan masukkan pilihan Anda. Nah, kemudian kita gunakan chain ini yaitu fungsi untuk input data atau nilai yang kita inputkan sesuai dengan nama variabel. Misalkan kita gunakan variabel pilihan untuk pilihan. Oke, itu. Kemudian untuk seluruh logikanya kita gunakan switch, misalkan pilihan. Oke. Nah, di sini kita memiliki 3 option. Yang pertama yaitu untuk mahasiswa TIKES, TMD, kemudian TKJ. Nah, di mana dalam statement switch di dalamnya terdapat beberapa pencabangan atau pilihan yang mana setiap pilihan atau kode bloknya itu akan memproses suatu data. Misalkan untuk case satunya kita gunakan untuk menghitung nilai daripada mahasiswa TIKES. Contohnya seperti ini. Code
masukkan nama Anda. Nah, kemudian kita gunakan fungsi chain lagi untuk input nama kita. Nah, di sini kita akan menggunakan variabel nama yang sudah kita deklarasikan sebelumnya di sini. Nah, variabel nama sendiri yaitu bertipe char. Ini merupakan variabel array di mana panjangnya itu 20. Nama. Oke, kemudian kita coba lagi untuk name-nya. Masukkan Anda. Name seperti variabel name bertipe integer yang ada di sini, kita masukkan sini. Oke, selanjutnya code, masukkan nama, masukkan nilai satu, misalkan semester 1. Kita lanjut lagi. Kita gunakan ns1 yaitu variabel untuk menampung nilai input daripada nilai semester 1. Dimana variabel ini bertipe data double. Kenapa double? Yang membedakan antara integer dengan double yaitu jika double kita bisa menggunakan titik, bisa menggunakan angka berkoma. Kemudian kita copy aja langsung. S1 dan S2 untuk nilai semester 2, kemudian NP untuk nilai praktek. Seperti itu. Selanjutnya itu oke. Nah, di sini kita akan mencoba untuk memasukkan fungsi IPK. Fungsi IPK ini fungsi aritmatika. Misalkan untuk menghitung nilai rata-rata dari keseluruhan input yang sudah kita inputkan datanya, yaitu yang caranya yaitu kita masukkan misalkan nilai variabel untuk nilai semester pertama ditambah N S2 untuk nilai semester 2, kemudian kita tambahkan lagi untuk nilai prakteknya yaitu NP, variabel NP, kemudian dibagi dengan 3, itu untuk nilai rata-rata. Nah, kenapa? Karena nantinya angka 3 ini nantinya akan digunakan untuk memproses nilai rata-rata di semua kategori jurusan TMD dan TKJ, maka angka 3 ini akan sering untuk kita gunakan nantinya. Nah, caranya agar untuk lebih efisien dalam suatu program kita bisa gunakan konstanta. Cara untuk mendeklarasikan konstanta misalkan integer, tipe datanya integer, misalkan max sama dengan 3. Nah, jadi di sini nantinya kita tinggal ganti hanya seperti itu. Nah, di dalam statement suite nantinya kita juga bisa menambahkan beberapa statement logika. Misalkan kita ingin menambahkan if else ataupun for. Nah, tapi di sini untuk mendapatkan output berupa nilai rata-rata atau nilai rata-rata, kemudian predikat A berdasarkan kategori masing-masing, yang harus kita lakukan yaitu kita menggunakan statement logika if. Misalkan jika IPK lebih dari sama dengan 80, maka dia akan mencetak yaitu Anda lulus dengan predikat